Kita langsung sambung chapter 25 sampai 33. Seketika, Takemichi langsung menghampiri Kiyomasa. Draken, Hina, dan Emma langsung bertaruh untuk kemenangan Takemichi. Takemichi mulai maju, tapi langsung ditusuk oleh Kiyomasa, tepat di telapak tangan Takemichi. Kelompok Kiyomasa mulai menertawakan Takemichi. Pisau dicabut dan dibuang Takemichi. Dia mencoba menyerang lagi, tapi masih kena pukul Kiyomasa. Takemichi mulai meratapi dirinya sendiri. Takemichi mulai memeluk dan menggigit tubuh Kiyomasa, dan Kiyomasa tumbang. Takemichi mulai merasa lega atas kemenangannya, tapi kelompok Kiyomasa masih berada di belakangnya. Draken dan Takemichi mulai berdiri lagi, dengan darah yang bercucuran keluar. Saat kelompok Kiyomasa mulai maju, dari samping Akun memukulnya. Kelompok Takemichi mulai membantu. Saat mereka sudah mulai dihajar, Takemichi mulai membara dan bangkit lagi untuk melindungi semua. Ternyata kebaikan memihak Takemichi. Polisi datang dan mereka semua kabur. Kita pindah di pertarungan Mike melawan Hanma. Ketika kelompok Mabius sudah dikalahkan dengan anggota Toman, Mike sudah siap menghadapi Hanma, tapi ada temannya datang dengan motor dan menjemput Hanma. Ternyata mereka mau membentuk geng motor di seluruh Kanto, dan nama mereka Valhalla, dan Hama akan menjadi wakil ketuanya. Draken sudah masuk ambulan. Draken pun berterima kasih kepada Takemichi dan menyuruh Takemichi untuk menjaga Mike. Ternyata Draken sedang dalam gagal jantung dan Mike mulai mengebut untuk melihat kondisi Draken. Sesampainya di rumah sakit, semua pada tegang mencemaskan kondisi Draken. Mike pun datang dan mulai tenang dan menunggunya. Dengan senyuman manis, Mike berkata, kalau Draken tidak akan meninggalkan karena sudah berjanji untuk menguasai negeri ini, dan menyeru semua untuk percaya kepada Draken. Semua terdiam. Setelah operasi sudah usai, dokter menyampaikan kalau Draken lolos dari kematian. Kabar itu membuat semua orang bahagia. Dan Mitsuya mau memberi tahu ke semua anggota yang ada di luar. Tapi di sudut lorong, Mitsuya melihat Pean. Pean disuruh Mitsuya untuk menunjukkan wajah kepada semua. Tapi Pean merasa bersalah dan tidak bisa. Mitsuya pun mulai menjelaskan kalau Draken lah yang paling memikirkan Pachin. Setiap hari menjenguk keluarganya Pachin. Tapi cuma menunggu di luar sepanjang waktu, itu pun sendiri. Tapi malah kau menjebaknya. Mendengar ucapan Mitsuya, Pean pun tambah merasa bersalah dan akan meminta maaf kepada semuanya. Tapi di sisi lain, Mike lah yang paling bersedih. Padahal waktu menunggu, dia memperlihatkan wajah yang tegar. Dia bersedih di pojok lorong sendirian. Oke, kita akan memperlihatkan kesongongan Takemichi yang mulai terbawa suasana. Dan saat Takemichi bertemu dengan Draken, langsung dikatain norak. Takemichi langsung meneriaki Draken, karena ini pertama kalinya dia disanjung banyak orang. Dan saat itu juga, Takemichi mendapatkan baju kebanggaan Tokyo. Draken berterima kasih kepada Takemichi atas kebaikannya selama ini. Ternyata baju yang dikasih itu milik Mike. Shin pindah di atap rumah sakit. Takemichi menyapa Mike. Mike berpikir dan selalu penasaran. Ada alasan apa Hanma menghasut Toman untuk memecah belah Toman? Dan dia menggunakan grup Kiyomasa untuk membunuh Draken. Dan misteri terbesarnya, orang yang menyadari dari awal adalah Takemichi, dan yang menghentikan juga Takemichi. Mike juga mengatakan, siapa sebenarnya dirimu, Takemichi? Takemichi bingung mau menjawab apa. Apakah Mike menyadarinya? Sebelum dijawab, Mike ketawa melihat penampilan norak Takemichi. Ya, terserahlah. Berkat kau, Draken selamat, kata Takemichi. Dan Takemichi diajak jabat tangan. Takemichi mulai berpikir untuk pulang ke masa depan dan menemui Hina dan Naoto.
Takemichi berkata, "Adakah Naoto, Hina?" Tapi sebelum itu, Takemichi memberikan kalung untuk Hina. Saat itu juga, Naoto keluar dan diajak berjabat tangan dengan Takemichi, bilang kepada Hina, "Berbahagialah, waktu kembali ke masa depan." Dengan Takemichi masih menjadi pekerja paruh waktu. Ketika saat Takemichi melihat telapak tangannya, ternyata itu benar. Takemichi mulai mencari kebenarannya dengan melihat di sekitarnya. Dia melihat Akun bekerja di salon, tapi tiba-tiba HP Takemichi berbunyi. Ternyata yang menelpon Naoto untuk mengabarkan kalau misi berhasil dan menyuruh Takemichi untuk menemui Hina. Saat di perjalanan, Takemichi mulai memikirkan Hina seperti apa. Ternyata Hina sudah menjadi guru SD. Di sisi lain, Takemichi berpikir untuk tidak menemui Hina. Karena menurutnya, kenapa harus menemui Hina kalau dia sendiri adalah orang asing. Seketika, Takemichi pergi. Saat di perjalanan menuruni tangga, di depan pintu terbuka. Ada cewek yang menabrak Takemichi. Saat itu juga, Takemichi teringat oleh Hina. Dia menangis. Ternyata, cewek di depan adalah Tachibana Hina. Kita beralih ke tempat 3 orang saling canggung untuk berbicara. Naoto mencoba keluar biar ada suasana yang bisa dibicarakan. Di dalam mobil juga masih canggung, tapi Takemichi berpikir, ternyata kalung pemberian Takemichi masih dipakai oleh Hina. Di perjalanan, Hina dan Takemichi untuk jalan kaki dan menanyakan hubungan waktu Takemichi mengajak putus dengan Hina. Saat itu juga, Hina menanyakan kenapa Takemichi mengajak Hina untuk putus. Dengan pertanyaan yang seperti itu, Takemichi kaget dan pergi meninggalkan Hina untuk membasuh mukanya. Dan seketika, Takemichi keluar dari kamar mandi. Dia berpapasan dengan orang yang seperti Hanma. Mendengar ucapan di dalam mobil oleh seseorang, Takemichi mulai berpikir buruk tentang keadaan Hina. Dia mencari. Di depan matanya, dari belakang ada mobil kencang dan menabrak mobil di depannya. Ternyata, itu mobil yang ditumpangi Hina. Takemichi sontak kaget dan memanggil nama Hina. Pintu mobil belakang terbuka. Ternyata yang menabrak Akun. Akun adalah salah satu anak buah Kisaki. Akun menjelaskan semuanya biar Takemichi menyelamatkan semuanya. Seketika itu, boom! Mobil Akun meledak. Takemichi melihat keadaan Hina di mobil depan, tapi keadaan Hina sudah terjepit bagian bawah mobil. Takemichi menyuruh Hina keluar di dalam mobil karena api mulai mendekat, dan itu mustahil dan tidak bisa. Takemichi langsung memeluk Hina dan berkata kalau Takemichi mencintainya. Takemichi langsung didorong oleh Hina untuk keluar karena Hina tidak mau kalau ada seseorang yang dicintainya mati bersamanya. Mobil Hina langsung terbakar. Di saat itu juga Hina mati di hadapannya. Takemichi berjanji akan mencoba menyelamatkannya, walaupun gagal, dan dia akan mengulanginya dan tidak akan menyerah. Dan Takemichi berjanji akan naik ke puncak Toman. Sekian sampai di sini dulu ya pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. See you.